ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Ayat-ayat kita ini masih menjelaskan kepada kita apa yang dibicarakan sebelumnya tentang sifat-sifat orang-orang munafik yang di ayat-ayat kita sebelumnya Allah telah menjelaskan kepada Nabi kita secara khusus dan kepada para sahabat kaum muslimin pada saat itu, dan tentunya kepada kita kaum muslimin yang hidup sekarang dan akan datang, bahwa orang-orang munafik pertama mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan kebencian dan kekufuran dalam hati mereka dan menampakkan keimanan, keislaman pada zahir tingkah laku mereka, yang semua ini Bapak sekalian mereka lakukan karena mereka adalah orang-orang yang disebutkan oleh ayat-ayat kita sebelumnya, yaitu orang-orang yang penakut, yang digambarkan oleh Allah di ayat terakhir yang kita pelajari pada minggu yang lalu, lau yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallau ilaihi wa hum yajmahun, kata Allah. Seandainya mereka menemukan malja', tempat berlindung, atau ada orang yang memelindungi, atau menemukan magharat, benteng-benteng, au muddakhalan, lubang-lubang yang memang bisa dibuat tempat persembunyian, pasti mereka akan lari ke sana. Wahum yajmahun, dan keadaan mereka mendatangi tempat-tempat berlindung itu yajmahun, yaitu bersegera dengan tergesa-gesa, yang sudah kita jelaskan sekalian bahwa yajmahun itu biasanya digunakan untuk melukiskan keadaan seekor binatang, seperti kuda liar, yang berlari sedemikian cepat dan dengan takut sehingga tak menghiraukan lagi apa yang ada di hadapannya, untuk menghindar dari apa yang dia takutkan. Demikianlah keadaan orang-orang munafik digambarkan oleh Allah bagai binatang itu. Sedangkan di ayat kita malam ini, ayat yang ke-58, kembali Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita dengan firman-Nya wa minhum, dan sebahagian dari mereka. Mereka ini balik kepada pembicaraan kita tadi, yaitu orang-orang munafik. Baik. Di antara mereka orang-orang munafik itu ada yang mencelamu, man yalzimuka, ada orang yang mencelamu wahai Rasulullah, bis sadaqat, tentang sedekah-sedekah
ya, baik itu zakat, harta rampasan perang, yang memang engkau bagikan, ya, yang memang engkau bagikan. Fa in u'tu minha, jika mereka orang-orang yang mencela itu dapat bahagian dari zakat atau sedekah atau ghanimah harta rampasan perang, radu, mereka akan berpuas hati terhadap pemberian itu, dan ataupun mereka berpuas hati terhadap engkau secara pribadi. Dan sebaliknya, wa illam yu'tau minha, jika mereka tidak mendapatkan darinya, Rasulullah tidak memberikan bahagian mereka, ya, kata Allah, idza hum yaskhatun, maka secara tiba-tiba mereka akan marah kepadamu. Ini salah satu yang digambarkan oleh Allah, sifat dan sikap orang-orang munafik di masa lalu. Tapi di sini minhum, Pak. Minni min tabi'idiyah, sebahagian mereka. Dan ini salah satu menunjukkan keobjektifan Quran. Ya, Al-Quran itu objektif, Pak. Dia tidak memukul rata semua orang, sekalipun pelaku-pelaku kejahatan. Yang dibicarakan di sini orang-orang munafik, tapi tidak bicara secara umum. Dan memang sepatutnya demikianlah kita bersikap. Ya, demikianlah kita bersikap, karena tidak boleh ta'mim. Ya, tak boleh kalau bahasa kita, ketika ada satu kelompok dari kelompok itu ada satu orang yang melakukan kesalahan, lalu kita pukul rata semua kelompok itu jahat. Tentu ini tidak objektif. Demikian juga Al-Quran. Memang orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah atas sikap-sikap mereka, akan tetapi tetap saja Al-Quran, ya, tidak ta'mim, tidak bicara secara general, secara umum, Pak. Tapi bicara tentang minhum, sebahagian. Dan bila kita tengok kepada ucapan-ucapan ahli tafsir kita dalam tafsir mereka, tentunya ayat ini, kata mereka, sabab nuzulnya ini adalah turunnya ini berkenaan dengan seorang munafik, ya, berkenaan dengan seorang munafik. Nama beliau adalah Kharqus, ya, Ibnu Zuhair. Kharqus Ibnu Zuhair. Beliau ini ketika Nabi SAW, ya, membagikan zakat, ya, kepada para pengembala kambing di masa itu, lalu laki-laki ini mencela Nabi SAW. Kalau Bapak tengok, mayyalmizuka. Yalmizuka itu dari kata al-lamzu. Al-lamzu itu adalah lumazah. Ya, lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Jadi al-lamzu itu mencela, tapi secara umum sekalian dicela orang, ya, tetapi di hadapan orang lain. Jadi laki-laki ini, ya, dia mendatangi atau berbicara kepada para sahabat saat itu dengan mengatakan bahwa ma hadza bil adl,
keadilan apa yang dibicarakan oleh sahabat kalian. Dia katakan kepada orang-orang Islam saat itu dengan bahasa menyindir Nabi. Keadilan apa yang dibicarakan oleh sahabat kalian. Sahabat itu maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia membagikan zakat kepada pengembala itu, ya kan? Fi ra'il ghanam i'anatan lahum, untuk menolong mereka. Inilah salah satu yang dia kritik terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi memberikan zakat itu kepada orang-orang yang disebut ru'atul ghanam, pengembala kambing, Pak. Jadi dia protes itu karena dia tak dapat. Ya, karena dia tak dapat. Atau kata para ulama, ini seperti ucapan al-Khuwaisirah. Ya, laki-laki yang disebut dengan al-Khuwaisirah At-Tamimi, dari Bani Tamim. Nama beliau adalah Hurfus Ibnu Zuhair. Beliau inilah, kata para ulama, dari keturunannya lah lahir orang-orang Khawarij, Pak, yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad," kata beliau, ya, dengan menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa beradab kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa caramu membagikan harta rampasan perang itu tidak adil. Itu kata beliau, bahwa pembagian yang engkau lakukan itu tidak menunjukkan atas dasar keridhaan Allah. Maka mendengar ucapan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Illam a'dil faman ya'dil." Kalau bukan aku lagi yang berbuat adil, siapa lagi yang akan berbuat adil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah, kata ulama, ayat-ayat ini, ya. Dan ketika mendengar ucapan itu keluar dari mulut laki-laki tersebut, maka Umar meminta izin kepada Nabi untuk memenggal lehernya. Ya, untuk memenggal lehernya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah dari apa yang engkau usulkan, wahai Umar." Kenapa? Karena ayyatahaddatsan nasu anni aqtulu ashabi. Seandainya lah engkau lakukan itu atas izinku, pasti orang-orang akan mengatakan bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Jadi singkatnya sekalian, itulah kata para ulama sebab turun ayat ini, bahwa ada di antara orang munafik yang mencela Nabi SAW atas apa yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap pembahagian zakat. Ya, yalmizuka bis sadaqat. Mereka mencelamu, ya, dengan ketetapanmu terhadap pembahagian zakat itu atau harta rampasan perang. Lalu kata Allah, fa in u'tu, bila mereka dapat bahagian, kata Allah, radu. Betul-betul mereka sangat berpuas hati dengan pemberian itu, menunjukkan sifat tamaknya mereka. Ya. Dan juga mereka pada saat itu akan berpuas hati terhadap sikapmu, wahai Rasulullah. Dan sebaliknya, wa illam yu'tau, jika mereka tidak diberi, karena ada yang lebih tepat untuk diberi, ya, atas wewenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Idza hum yaskhatun, maka mereka akan marah, ya, dengan
tanpa alasan yang jelas. Ya, mereka marah. Karena soal zakat ini adalah salah satu pembahagiannya itu diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atas petunjuk dari Allah. Maka siapa yang mendapatkannya, siapa yang tak berhak mendapatkannya, itu telah ada ketentuannya. Jadi ketika mereka tidak mendapatkan apapun dari itu, sikap mereka akan berubah. Yang kata Allah Subhanahu wa taala yaskhatun. Yaskhatun ini fi'il mudhari', Pak. Dalla ala istimrar. Mereka akan terus-menerus marah. Ya, mereka akan terus-menerus marah sebab tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Inilah salah satu kata para ulama kita, sikap yang dimunculkan, ya, orang-orang munafik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Allah, walau annahum, seandainya mereka, kata Allah, radu, berpuas hati, berlapang dada, ridha, menerima, ma atahumullah, apa yang Allah karuniakan kepada mereka, wa rasuluhu, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya kepada mereka. Nah, di sini berandai, Pak. Ya, walau annahum, akan tetapi lau di sini syartiyah, ya, syartiyah, huruf syarat, berandai, ya, yang menunjukkan ini sesuatu yang tak mungkin, gitu. Karena sudah kita jelaskan bahwa huruf syarat itu ada 3. Idza, in, dengan lau. Idza ini menunjukkan kepastian. Idza jaa nasrullah. Apabila datang pertolongan Allah, maknanya pertolongan itu pasti datang. In 50-50. Ya, boleh jadi, boleh terjadi, boleh tidak. Makanya kita selalu mengatakan insya Allah. Jika Allah menghendaki. Ya, apa yang kita rencanakan itu bisa terjadi, bisa tidak. Ya, bila Allah berkehendak akan terjadi, bila tidak, tidak akan terjadi. Itu in. Nah, akan tetapi kalau lau, seandainya, kata Allah, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin. Seandainya Quran ini diturunkan kepada gunung. Tapi itu seandainya, tak mungkin Quran turun ke gunung, Pak. Diterima oleh gunung. Ya. Itulah. Jadi di sini pun, walau annahum, seandainya orang-orang munafik itu, mereka berpuas hati, ridha terhadap apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, dan juga mereka puas, ridha menerima ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ridha ini kan di hati, Pak. Di jiwa kita. Jadi seandainya jiwa mereka itu berlapang dada menerima, tuh ya, apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang dikaruniakan oleh Allah, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah. Lalu diikuti oleh ucapan mereka. Apa ucapan itu? Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallah. Ya, hasbunallah. Yakfinallah, itu tafsirnya, Pak. Cukuplah Allah bagi kami. Ya, cukuplah Allah bagi kami. Ya, seandainya ini diikuti oleh ucapan mereka. Wa qalu hasbunallah. Sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh. Pasti Allah akan mengkaruniakan kepada kami min fadlihi, ya, dari karunia-Nya, dan juga begitu Rasulnya akan memberikan kepada kami,
Ya, jadi seandainya ya jiwa mereka ridha, ucapan mereka mengatakan hasbunallah, ya Allah cukup sebagai ya pelindung kami, ya hasbunallah cukuplah Allah bagi kami, pasti Dia akan menganugerahkan kepada kami dari karunia-Nya. Begitu juga Rasulnya. Ya, ucapan ini mereka sebutkan lewat lisannya, Pak. Lalu iman mereka pun berbicara, inna ilallahi raghibun. Ya, sesungguhnya kami hanya kepada Allah berharap. Ya, ini perandaian. Ya, ini perandaian, Pak. Satu tadi, jiwa mereka diikuti oleh lisan mereka dan diikuti juga keimanan mereka. Baik. Mana jawab syaratnya? Nah, tidak dijelaskan dalam ayat, Pak. Allah yang mengatakan walau, seandainya. Ya. Seandainya. Nah, Bapak tunggu jawab syaratnya atau kita cari. Karena dalam ayat tidak disebutkan jawab dari lau. Ya. Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan jikalau seandainya mereka puas dengan apa yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu satu. Dan berkata juga mereka, cukuplah Allah bagi kami. Allah akan memberikan kepada kami sebahagian dari karunia-Nya. Dan demikian pula Rasul-Nya. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang hanya kepada Allah berharap. Mana jawab syaratnya, Pak? Kata para ulama, jawab syaratnya itu mahdzub. Tak dinampakkan dia, tapi bisa kita pahami, Pak. Tentu yang terbaik kalau kita tengok di kitab tafsir para ulama, ya, seandainya mereka, ya, jiwanya berharap seperti itu kepada Allah, ya, lakana khairan lahum. Itu jawab syaratnya. Pastilah itu lebih baik bagi mereka. Ya, pastilah itu lebih baik bagi mereka. Nah, makanya kita katakan tadi ini perandaian, Pak. Ya, ini perandaian. Dan inilah sekaligus, ya perandaian inilah sekaligus yang memang menjadi sikap dan sifat orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang beriman. Bahwa orang-orang yang beriman, khususnya di kalangan sahabat, mereka adalah orang-orang yang ridha. Ya, berpuas hati terhadap anugerah Allah untuk mereka. Begitu juga ketetapan Rasul untuk mereka. Dan ucapan mereka pun selalu mengatakan hasbunallah. Bahkan di Ali Imran, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, itu ucapan orang beriman. Sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh. Pasti Allah akan menganugerahkan kepada kami sebahagian dari karunia-Nya. Dan begitu juga Rasul-Nya. Wa ilallahi, inna ilallahi raghibun. Nah, dan hanya kepada Allah kami berharap. Nah, ini adalah sifat dari orang-orang mukmin. Jadi Allah semacam mengatakan seandainya mereka bersikap seperti sikap orang beriman, lakana khairan lahum, pastilah itu baik untuk mereka. Tapi ternyata sifat ini jauh dari mereka. Karena mereka ini adalah orang-orang tamak, ya, orang-orang yang rakus. Nah, di ayat kita sebelumnya, di sana ada Al-Jud ibnu Qais, seorang yang rela menafkahkan hartanya untuk berjuang, ya, dalam peperangan Tabuk. Akan tetapi syaratnya dia tak ikut dalam peperangan, Pak. Ya, dia tak ikut dalam peperangan.
Walau alasan dia kita katakan saat itu takut terfitnah dengan wanita-wanita Rum, ya kan? Itu hanya di bibir saja. Tapi sebenarnya ya ketidakikutsertaannya itu dalam peperangan agar tidak terhalangi dirinya untuk mendapatkan ya harta yang berlimpah ruah. Ya, karena bila ikut dia dalam peperangan itu, maka bisnisnya akan tergendala, ya kan? Kebunnya akan tinggal dan seterusnya. Karena itu dia rela ya mengganti ketidakikutsertaannya itu dalam peperangan dengan memberikan infak untuk Nabi sebagai bantuan untuk peperangan tersebut. Sementara di sini mereka yang dikomentari oleh ayat, mereka meminta harta lebih, ya baik itu sedekah atau ghanimah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan mereka ikut serta dalam peperangan. Jadi ini dua sikap yang mencerminkan kita bilang orang-orang munafik di masa lalu, Pak. Ada di antara mereka yang mau berkorban, tapi dengan syarat jangan ikut dalam peperangan. Sementara mereka yang ikut dalam peperangan meminta lebih, ya, dari Nabi SAW, baik itu sedekah ataupun harta rampasan perang. Inilah dia, sekalian, dua ayat sebagai tambahan dari penjelasan Allah kepada kita tentang sikap-sikap orang munafik khususnya di masa lalu. Baik. Adapun bagi kita sebagai seorang yang berusaha memahami ayat ini, dalam ayat ke-59 nih, Pak. Ya, dalam ayat ke-59 ini kita katakan seperti inilah sepatutnya sikap seorang beriman, di mana orang-orang munafik juga dituntut untuk mencontoh sikap ini. Berkenaan dengan karunia Allah nih, ya, berkenaan dengan karunia Allah nih, merupakan rezeki dan sebagainya, harus ada ridha, ya, harus ada kepuasan hati di dalam jiwa kita ini terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu satu. Dan ya, apa yang tergambar di dalam jiwa kita ini merupakan keridhaan terhadap pembahagian yang Allah atur itu, ya, harus juga diikuti oleh lisan. Ya, harus diikuti oleh lisan. Yang di sini disebutkan hasbunallah. Cukuplah Allah bagi kami. Sayu'tinallahu min fadlih. Ini tentu sangka baik kepada Allah. Bahwa Allah tuh akan memberikan karunia kepada kami, wa rasuluhu, dan begitu juga rasulnya. Lalu yang terakhir, inna ilallahi raghibun. Bapak tengok, Pak. Kalau di masalah ridha tadi, ya, di situ disebutkan ma atahumullahu wa rasuluh. Ya. Allah dan rasulnya. Kemudian juga sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh. Ya, disebutkan Allah dan rasulnya. Tapi kalau ketika bicara tentang harapan, Bapak sekalian, ya, tak boleh lagi kita berharap ke siapapun kecuali hanya Allah. Maka Bapak tengok, inna ilallahi raghibun, tanpa menyebutkan wa rasuluh. Karena berharap nih
hanya kepada Allah. Ya, raghbatan wa rahbatan ilaik. Kita bilang begitu di salah satu doa kita sebelum kita tidur, Pak. Ya. Raghibun itu dari kata raghbah. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Ilaik itu hanya kepadamu kami berharap ya Allah. Hanya kepadamu kami bersandar. La manja wala malja'a illa ilaik. Kan itu ucapan kita sebelum kita tidur. Baik. Nah, itu salah satu yang digarisbawahi oleh para ulama kita dalam ayat ini, bahwa di penghujung ayat ini untuk harapan hanya dikhususkan kepada Allah, tidak kepada yang lain, termasuk sekalipun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi inna ilallahi raghibun. Baik. Kemudian Pak sekalian, setelah masalah zakat nih atau masalah sedekah nih atau harta ghanimah kita bilang secara umum, Pak. Ketika dibagikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada orang yang berhak menerimanya dan mendapatkan celaan dari orang-orang munafik, ya seperti laki-laki yang karenanya lah turun ayat ke-58 ini, maka di ayat ke-60 ya, di situ Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan ayat yang disebut oleh ulama kita ayatus shadaqat. Ya, ayatus shadaqat atau kata para ulama kita ayat masarifiz zakah. Ya, ayat masarifiz zakah. Maknanya ayat yang berbicara ke siapa zakat itu diberikan. Jadi kata ulama kita hubungannya kepada ayat-ayat kita tadi, Pak, bahwa ayat ke-60 ini ya turun dia semacam menetapkan dan menyetujui dari apa yang dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, yang karena itu dia dicela orang-orang munafik. Ya, saya ulang balik, hubungan ayat 60 ini kepada ayat-ayat kita sebelumnya, Pak, seolah-olah Allah menyetujui apa yang dibagikan dan dilakukan oleh Nabi kita SAW, ya perihal zakat kepada orang-orang yang diberikan oleh Nabi SAW, yang karena itu dia dicela oleh orang-orang munafik. Jadi ayat ini semacam penyetujuan Allah terhadap tindakan Nabi. Dan sekaligus penjelasan bahwa ke orang-orang yang disebutkan dalam ayat 60 inilah ya zakat itu harus diberikan. Dan siapapun dia. Baik. Kita tengok sekalian. Dan ayat ini ya salah satu ayat yang terpenting untuk kita pahami karena berkenaan dengan zakat, Pak, yang alhamdulillah kita semua ini adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah berkemampuan untuk berzakat dalam setiap tahun. Karena itu ayat ini salah satu ayat yang harus kita pahami secara baik agar kita tidak salah memberikan zakat kita itu ya kepada mustahaknya. Kita tengok sekalian. Kata Allah, innamas sadaqatu. As-sadaqat di sini maknanya adalah zakat, Pak. Ya, as-sadaqat itu di sini adalah zakat. Maknanya sedekah wajib. Ya, sedekah wajib itu maknanya adalah zakat. Ada sedekah sunnah, nah itu yang tidak ada ketentuannya.
Baik. Innama Bapak sekalian itu ada tuh hasrin. Ya, sesungguhnya. Ya, ada tuh hasrin, maknanya di situ adalah pembatasan. Artinya apa? Bahwa zakat hanya boleh diberikan kepada yang 8 asnaf yang akan dijelaskan di dalam ayat ini. Tidak selain mereka. Itu makna innama di situ. Innama as-sadaqatu, sesungguhnya zakat-zakat itu, ya, sesungguhnya zakat-zakat itu. Walau ya ada khilaf di kalangan ulama Bapak sekalian, ya, seperti Imam Malik rahimahullah, dia bilang bahwa zakat itu harus diberikan kepada 8 asnaf ini. Tidak boleh kepada yang lain. Akan tetapi menurut Malik, bila salah satu dari yang 8 ini kita pilih, ya, kita berikan zakat kepadanya, Pak, walau satu asnaf saja, itu sudah sah. Misalnya, kalau orang-orang yang bermazhab Malikiyah, bila dia punya zakat, Pak, hanya dia berikan kepada fuqara saja zakatnya itu sudah cukup. Ya, sudah cukup mengamalkan ayat ini. Karena fuqara yang dia pilih itu salah satu dari orang yang disebutkan wajib atau harus menerimanya. Tapi menurut Imam Syafi'i dan yang lain, Pak, ya, atau jumhur kita katakan, zakat itu, ya, zakat itu harus dibagi 8. Nah, itu perbedaannya. Jadi dari zakat yang kita punya itu, ya, dari zakat yang dimiliki oleh kaum muslimin itu harus dibagi 8, maknanya yang 8 orang ini harus dapat. Nah, walau untuk masa-masa kita sekarang nih, nampaknya yang paling banyak diamalkan oleh kaum muslimin adalah pendapat Al-Imam Malik. Ya, pendapat Al-Imam Malik. Di mana, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, ya, bila salah satu dari yang 8 nih kita pilih, ya, zakat kita berikan kepadanya, Pak, itu sudah cukup, sudah sah. Berbeda dengan pendapat Syafi'i rahimahullah dan orang-orang yang mengikuti beliau, bahwa zakat, ya, harus dialokasikan dia kepada 8 asnaf secara bersamaan. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'iyah, bila zakat sudah terkumpul, Pak, ya kan, mau zakat fitrah kah atau zakat mal kah, bila sudah terkumpul dia langsung dibagi 8. Nah, jadi dibagi rata. Tapi Malik tidak. Yang ada nih, yang terkumpul nih, bila diberikan dia semua kepada fuqara saja, selesai. Itu tidak ada masalah. Nah, itu perbedaan-perbedaan mereka dalam hal ini. Tapi yang jelas mereka semua sepakat, ya, semua mereka sepakat bahwa zakat hanya boleh diberikan kepada asnaf yang 8 ini. Walau nanti, ya, pemahaman para ulama terhadap 8 asnaf ini, ya, ini juga berbeda-beda, Pak. Nah, ini juga berbeda-beda. Ya, kita akan jelaskan secara ringkas insyaallah. Baik. Jadi salah satu dari asnaf yang berhak menerima zakat itu adalah lil fuqara'i wal masakin. Orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Nah, di masalah fakir dan miskin ini di sini juga sudah terjadi perdebatan ulama. Nah, bila kita tengok,
menurut ulama-ulama Hanafiyah, ya, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ya, rahimal jami', ya, rahimahullahu jami'. Mereka berpendapat bahwa al-fuqara ahsanu halan minal masakin. Ya, orang-orang fakir itu keadaan ekonomi mereka itu lebih baik daripada keadaan orang miskin. Nah, Syafi'i dan Ahmad, ya, rahimahumullah, berpendapat kebalikannya, bahwa orang miskin itu keadaannya lebih baik, ya, dari segi ekonomi dibandingkan orang-orang fakir. Walau ini kata ulama perdebatan dalam kacamata lughah, Pak. Tapi intinya, ya, siapapun di antara mereka nih yang lebih susah, yang jelas kedua-duanya berhak menerima zakat. Baik. Kalau kita ke pendapat Hanafiyah dan Malikiyah bahwa, ya, orang-orang fakir itu lebih baik hidupnya daripada orang miskin, ya, mereka berpendapat bahwa orang-orang fakir nih, Pak, ya, orang-orang fakir nih, ya, sekalipun, ya, hidup dia susah, ya, sekalipun hidup dia susah, akan tetapi dia masih punya tempat tinggal, ya, dia masih punya tempat tinggal. Nah, sementara masakin ini itu dari kata maskan, ya, dari kata maskan, dari kata sakan, sukun, yang salah satu maknanya adalah tempat tinggal. Nah, maksudnya kalau orang-orang miskin ini menunjukkan keadaan mereka lebih susah daripada orang fakir, ya kan? Karena mereka tak punya tempat tinggal. Karena itu mereka disebutkan miskin. Nah, ini semuanya dari kacamata lughah, Pak. Baru nanti mereka sebutkan beberapa dalil dalam Quran untuk menyokong hujah-hujah mereka. Contohnya dalam surah Al-Balad, ya kan? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah. Matrabah itu kan turab. Jadi au miskinan dza matrabah, ya, orang miskin yang bertikarkan tanah gitu, Pak, menunjukkan dia tidak punya tempat tinggal. Jadi dalam ayat ini kata pendapat Abu Hanifah atau Imam Malik menunjukkan orang miskin itu lebih susah dari orang fakir. Karena memang orang miskin itu zamat rabah, mereka beralaskan tanah secara langsung. Itu ya. Baik. Kalau kita tengok kepada pendapat Syafi'iyah dan pendapat Hanabilah, yang kita katakan tadi bahwa menurut mereka orang fakir itu lebih susah hidupnya daripada orang miskin, mereka mengatakan kalau dari konteks lughah, Bapak sekalian, fakir itu dari kata fakar. Fakar itu tulang belakang kita nih, Pak. Ya, tulang belakang kita nih. Artinya apa? Orang yang sudah tidak mampu, ya, menanggung beban karena lemahnya tulang belakangnya, itu disebut fakir. Artinya didefinisikan oleh ulama-ulama Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa orang fakir itu adalah mereka yang sudah tidak bisa menanggung beban hidupnya. Bekerja hari ini, ya, penghasilan untuk hari ini, penghasilan mereka hari ini
itu tidak memadai dan tidak mencukupi untuk keperluan hari ini. Itu fakir menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan orang miskin, ya, sedangkan orang miskin, mereka yang bekerja hari ini dan apa yang mereka hasilkan, ya, itu mencukupi untuk hari itu juga. Baik. Dari Quran, di surah Al-Kahfi, apa kata Allah? Wa ammas safinatu fakanat limasakina. Adapun sampan-sampan itu, ya kan, itu adalah milik dari orang miskin. Maya menunjukkan, ya, lewat ayat tuh sekalian, bahwa orang-orang miskin itu masih punya sesuatu. Seperti dalam ayat tersebut, wa ammas safinah. Adapun kapal-kapal yang ditenggelamkan oleh Khidir itu yang diprotes oleh Musa alaihissalam, itu adalah milik dari orang-orang miskin yang selalu dirampas oleh orang-orang yang jahat saat itu. Nah, itu dalil-dalil mereka, Pak. Tambah lagi kalau kita ke sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam zikir pagi petang dia itu, ya, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kekufuran dan kefakiran. Itu kan? Itu doa Nabi, Pak. Aku berlindung kepadamu ya Allah minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr la ilaha illa ant. Baik. Berlindungnya Nabi SAW dari kefakiran itu menunjukkan bahwa dia lebih, ya, lebih susah hidupnya daripada orang miskin. Ditambah dengan salah satu hadis dhaif yang masyhur, Pak, kita dengar. Bahkan mungkin kita sudah ada di antara kita yang mengamalkannya, yaitu ucapan Nabi SAW, tapi dhaif. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Tapi ini dhaif, Pak. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku nanti bersama orang-orang yang miskin. Tapi ini dhaif, tak boleh dijadikan hujjah sebenarnya. Tapi ini salah satu yang disebutkan oleh para ulama, ya, dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang miskin itu lebih baik hidupnya daripada orang-orang fakir, dan ini pendapat dari siapa? Syafi'iyah dan Hanabilah. Wallahu a'lam. Terlepas, Pak, perbedaan-perbedaan ini kita bilang, tapi intinya mereka nih, baik fuqara, baik masakin, ya, diharuskan bagi mereka yang mempunyai zakat, ya, memberikan zakatnya kepada dua yang disebutkan oleh Allah nih, baik itu fuqara atau masakin. Baik. Baru nanti mereka sekalian jabarkan, ya, mereka jabarkan masalah fuqara dan miskin nih, ya, bahwa salah satu syarat yang mereka sebutkan, ya, baru boleh si fakir atau si miskin ini mendapatkan zakat, sekalian, ya, salah satu syarat yang mereka syaratkan adalah ketidakmampuan keduanya mencari nafkah. Ya, ketidakmampuan keduanya mencari nafkah. Ya, tentu saja makna ketidakmampuan di sini, Bapak sekalian, kata ulama, ya, itu mencakup banyak sebab. Ya, itu mencakup banyak sebab. Salah satunya, ya, mereka tidak mampu mencari nafkah sebab tak ada pekerjaan. Seperti sekarang, Pak. Mereka punya kemampuan untuk bekerja. Ya, kuat badannya. Tapi tidak ada yang mau dikerjain.
yang membuat mereka menjadi fakir atau miskin. Orang macam ini boleh ya dapat zakat. Atau kita katakan ada pekerjaan tapi mereka tidak punya skill, tidak punya kemampuan untuk melakukannya sehingga mereka tidak dipakai oleh banyak orang yang membuat mereka hidupnya juga menjadi fakir atau miskin. Atau karena ya mungkin mereka sakit ya, tak mampu bekerja dan sebagainya. Itu kata ulama kita syarat mutlak. Ya, itu kata ulama kita syarat mutlak, baik fakir atau miskin baru boleh mereka menerima zakat. Tapi bila ada seorang fakir, Pak, atau seorang miskin, kuat badannya, mampu berusaha, ada pekerjaan, tapi dia tidak pergi, malas dan mengharapkan zakat, kata ulama orang seperti ini tak boleh diberikan zakat kepadanya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian yang ketiga, wal 'amilina 'alaiha. Kita katakan amil zakat. Amil zakat ini adalah orang yang dipilih kerajaan. Ya, orang-orang yang dipilih kerajaan untuk mengurusi zakat kaum muslimin. Baik mengutip zakat itu, lalu menghitungnya, kemudian membagikannya kepada mereka-mereka yang berhak menerimanya. Jadi mereka orang-orang yang berprofesi ya mengurusi zakat kaum muslimin, ya upah, ya bolehlah kita katakan upah mereka dari capeknya itu mereka mendapatkan, kalau ke Syafi'iyah kita mereka mendapatkan 1/8 dari zakat yang mereka kutip itu, Pak. Walau yang terbaik kata para ulama, sepatutnya pengutip-pengutip zakat ini pun atau amal-amal zakat ini ya jangan dari zakat upah mereka, akan tetapi diambil itu dari kas negara. Maknanya kerajaan yang harus menggaji mereka. Tapi seandainya negara menetapkan bahwa ambil 1/8 dari zakat kaum muslimin itu untuk kalian, maka itu boleh, tidak ada masalah. Baik, wal 'amilina 'alaiha. Sekalipun kata ulama, amil zakat ini mereka adalah orang-orang yang mampu, Pak, orang yang banyak harta. Ya, tapi karena mereka berprofesi sebagai penjaga zakat kaum muslimin, pengutip, ya, pentadbir, pengatur, ke siapa diberikan, ke siapa diantar, ya sekalipun mereka orang yang mampu, ya, punya harta, kaya kita bilang, tak menghalangi itu, ya, tidak menghalangi mereka untuk mendapatkan zakat. Baik, itu amil. Wal 'amilina 'alaiha. Jadi kata ulama, kalau dari konteks lughah kita bicara Bapak sekalian, wal 'amilina 'alaiha, yang 'alaiha ini menunjukkan zakat itu dalam kekuasaan mereka. 'Alaiha. Yang memang itulah tugas mereka sehari-hari. Baik. Kemudian kata Allah, wal mu'allafati qulubuhum. Nah, ini juga salah satu asnaf zakat yang banyak diperdebatkan para ulama. Wal mu'allafati qulubuhum. Satu riwayat dari Imam Malik, begitu juga dari Imam Syafi'i, bahwa wal mu'allafati qulubuhum ini sekarang ini sudah tak ada kata mereka. Dan sudah tidak perlu diberikan kepada mereka zakat. Ta'liful qulub. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh Umar. Justru Imam Malik dan Imam Syafi'i ya mengambil apa yang menjadi ijtihad mereka dari apa yang dilakukan oleh Umar di masanya. Umar bin Khattab, dialah seorang khalifah yang tidak memberikan zakat kepada al-mu'allafati qulubuhum. Ya, kenapa? Kata mereka, kata Umar, dulu orang-orang mu'allafati qulubuhum ini diberikan ke mereka zakat karena posisi kaum muslimin saat itu masih lemah. Dan setelah posisi kaum muslimin kuat, ya,
Jadi mu'allafati qulubuhum ini tak perlu lagi dapat zakat. Maka dialokasikan kepada yang lain. Baik, apa yang dimaksud dengan mu'allafati qulubuhum? Nah, di sini juga khilaf, Bapak sekalian. Satu kata ulama, mu'allafah qulubuhum ini, mereka ini orang yang sudah musta'nisina bil Islam. Ya, sudah menampakkan tanda-tanda kecenderungan kepada Islam, Pak. Belum lagi masuk dia kepada Islam. Tapi kita tengok, dia sudah banyak berkumpul dengan orang Islam, berbicara tentang baiknya agama Islam. Tapi belum bersyahadat dia. Yang bila diberikan kepadanya zakat, maka akan membuat dia cepat bersyahadat. Ya, ini yang disebut dengan wal mu'allafati qulubuhum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di masa hidupnya telah memberikan zakat apalagi ghanimah ya kepada mereka-mereka yang sudah punya kecenderungan terhadap agama tapi belum lagi mereka bersyahadat, yang begitu mereka dapat zakat langsung mereka bersyahadat. Ya, itu dia. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum juga ya di antara para ulama mensyaratkan Islam. Kalau kita bilang mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam, supaya dia istiqamah dalam keislamannya, supaya dia rasakan Islam itu ya mengubah hidupnya, maka mereka-mereka yang baru masuk Islam ini, sekalipun dia orang punya, Pak, sekalipun dia punya harta dan sebagainya, maka boleh diberikan kepadanya zakat. Ya, boleh diberikan kepadanya zakat. Itu ya, itu maksud dari mu'allafati qulubuhum. Jadi dua dia menurut pendapat ulama kita. Satu, mereka yang belum Islam tapi sudah menunjukkan kecenderungan terhadap Islam. Iya, ada ditambah lagi oleh ulama kita, Pak. Ya, mereka-mereka yang belum masuk Islam ini, ya mereka-mereka yang belum masuk Islam, akan tetapi bila diberikan kepada mereka zakat, ya, mereka ini tidak akan membuat kerusakan kepada kaum muslimin. Jadi untuk menghindari kemudaratan-kemudaratan mereka terhadap orang Islam atau agama Islam, ya, bila diberikan kepada mereka zakat ini, maka mereka akan berbaik hati kepada orang Islam, terhindar orang dari keburukan mereka, Pak. Maka kata ulama juga boleh diberikan kepada mereka ini ya zakat. Ya, itu dia ya, tambahan dari yang pertama. Atau kita bilang tadi yang kedua, mereka orang-orang yang baru masuk Islam, supaya mereka semakin istiqamah, semakin yakin, maka diberikan kepada mereka zakat. Karena kita tahu Bapak sekalian bahwa apa kita bilang, harta ini yamilu ilaihin nafs, siapapun punya kecenderungan kepadanya. Ya, siapapun punya kecenderungan kepadanya, terkadang dengan pemberian ini orang ya akan berubah. Ya, akan berubah, bisa baik atau bisa buruk. Makanya wal mu'allafati qulubuhum, ya, mereka-mereka ini menjadi satu dari asnaf zakat. Dan menurut mayoritas ulama, ya ayat ini wal mu'allafati qulubuhum ini masih berlaku. Ya, masih berlaku. Artinya, bila ada orang-orang yang baru masuk Islam, ya, seperti yang terjadi di sekarang ini, Pak. Banyak orang-orang masuk ke dalam Islam, ya, untuk membuat dia istiqamah, apalagi misalnya dia orang susah, maka berhak kita memberikan zakat kita kepadanya. Adapun di masa Umar memang dia tidak beri, ya, tapi itu orang-orang yang sudah punya kecenderungan ya terhadap Islam tapi belum masuk, atau mereka orang-orang yang dikhawatirkan keburukannya terhadap Islam dan orang Islam, ya, di masa Umar ini sudah tak berlaku. Kenapa? Karena
Kata Umar, Islam itu sudah jaya, tidak adalah yang ditakuti, malah mereka yang ditakuti, maka orang-orang macam ini ya tak lagi dikasih zakat. Kemudian, jadi fuqara, masakin, hamil, kemudian orang-orang mu'allaf kita katakan. Wa fir riqabi. Ya, wa fir riqab. Riqab ini dari kata raqabah. Maknanya hamba sahaya, Pak. Tapi dikhususkan oleh ulama kita, hamba sahaya yang mendapatkan zakat adalah yaitu hamba sahaya mukatab. Mukatab ini apa maksudnya? Kata ulama kita, hamba sahaya yang punya perjanjian dengan tuannya. Ya, mukatab itu jadi ada perjanjian dia dengan tuannya yang tertulis, Pak. Di mana hamba saya ini bila mampu dia membayar sekian rial misalnya kepada tuannya, maka dia akan bebas dari perbudakan. Jadi mereka yang punya perjanjian dengan tuannya, ya, bila mampu memberikan harta yang ditentukan kedua belah pihak untuk membuat dia terbebas dari perbudakan, maka mereka ini harus dibantu dengan zakat. Ya, kita berikan zakat kepada mereka. Baik, tapi sekarang itu sudah tidak ada. Ya, riqab ini kan sudah tidak ada karena bukan lagi masa perbudakan kita, Pak. Baik, yang selanjutnya wal gharimin. Nah, siapa mereka yang disebut dengan al-gharimin? Al-gharimin kata para ulama yaitu gharim, yakni mereka yang berutang atau yang dililit utang. Ya, yang dililit utang, Pak. Yang kata ulama kita, mereka sudah tidak mampu lagi ya membayar hutangnya, ya, tak mampu lagi membayar hutangnya, dan hutang itu bukan untuk maksiat, ya, sehingga dia mengutang bukan untuk maksiat, bukan untuk berpoya-poya, ya, tapi dia berusaha, Pak, ada bisnis, bankrupt, segala macamnya, atau ya terbakar hartanya, lalu memunculkan hutang, atau apalah dia, Pak. Yang penting berhutang bukan karena urusan haram. Itu kata ulama kita. Jadi mereka ini ketika sudah tidak mampu membayar hutangnya, apalagi menurut Imam Abu Hanifah, bila sampai sudah diancam akan masuk penjara dan sebagainya, Pak, maka orang-orang macam ini berhak menerima zakat kita untuk membebaskan mereka dari hutangnya. Bahkan di antara para ulama, sekalipun orang itu mampu bertahan hidup, ya, mana dia punya biaya hidup untuk sehari-harinya, Pak. Ya, dia punya kemampuan untuk membelanjai hidupnya. Bisa makan dia dan anak istrinya. Akan tetapi dia punya hutang yang bila dia bayarkan hutang ini akan membuat dia tak makan lagi nantinya. Maka ke mereka ini juga boleh diberikan zakat, ya, dan ini menurut jumhurul ulama rahimahullah. Kemudian yang paling banyak diperdebatkan para ulama di ayat yang ke-60 ini sebagai mustahak zakat adalah fi sabilillah. Ya, fi sabilillah. Wa fi sabilillah. Di antara mereka para ulama ada yang menyempitkan maknanya hanya jihad saja, Pak. Dan di antara para ulama, khususnya ulama-ulama mutaakhirin sekarang, itu memperluas maknanya. Ya, memperluas maknanya. Jadi bukan hanya makna jihad saja. Jadi di sini panjang lebar memang bahasan para ulama. Ada yang menyempitkannya bahwa fi sabilillah, ya, mereka-mereka yang akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, hanya ke mereka inilah, ya, zakat ini boleh diberikan. Ada yang berpikiran seperti itu, Pak. Baik.
di antara para ulama ada lagi yang saya bilang tadi memperluasnya, ya, memperluasnya. Nah, jadi termasuk, ya, termasuk dari apa yang kita tengok sekarang, Pak, munculnya jam'iyah khairiyah, ya kan, yang mengut zakat kaum muslimin, yang kadang-kadang diperuntukkan zakat itu untuk maslahat ammah, maslahat umum. Ya, bikin sumur di negeri fulan, bikin sekolah di negeri fulan, bikin masjid di negeri fulan, bikin jembatan di negeri fulan. Tuh ya, ada yang mengeluaskannya. Walau masalah ini banyak dikritik oleh ulama-ulama besar kita, termasuk Yusuf Qaradawi. Dia seorang ulama yang tak setuju, Pak, makna fisabilillah ini, ya, diluaskan seperti yang kita jelaskan tadi. Karena untuk membangun masjid, membangun jembatan, membangun, ya, untuk maslahat-maslahat umum, bikin sumur umum dan sebagainya, sepatutnya jangan zakat yang dialokasikan kemari, tetapi ini adalah sedekah-sedekah, kata beliau. Karena zakat ini adalah jelas hak, di situ harus tamlik lil fuqara wal masakin wal amilina alaih. Di situ ada tamlik, ada kepemilikan, Pak, yang bila diterima oleh mereka yang menerima zakat itu, dia bebas mempergunakannya untuk apa yang dia sukai. Tapi kalau dilakukan dia, ya, untuk maslahat-maslahat ammah, ya kan, berarti tidak ada yang memilikinya, Pak. Ya, tidak ada yang memilikinya. Walau tetap Qaradawi hafizahullah, ya, dia salah seorang ulama zakat, Pak, karena dia punya kitab namanya Fiqhuz Zakah, dan ini mu'tabar, dipelajari di mana-mana, di university. Ya, namanya diakui oleh ulama-ulama dunia kitab ini. Ya, diakui oleh ulama-ulama dunia. Sekalipun banyak orang tak sependapat dengan beliau, tapi untuk fikih zakat dia nih, Pak, ya, ini mu'tabar, ya, yang perlu kita miliki. Ya, insya Allah, dan ini sudah diterjemahkan ke bahasa kita luar biasa. Dia salah seorang yang tidak setuju makna fisabilillah itu diluaskan maknanya. Tapi dia katakan setiap ada satu keadaan, ya, darurah. Misalnya, kata beliau, bila ada satu negeri, ya, dan di negeri itu, Pak, sangat miskin kaum musliminnya, dan ini dimanfaatkan oleh mereka, orang-orang kafir, untuk memasukkan mereka kepada agama mereka, ya, maka salah satu usaha untuk membentengi orang-orang Islam itu supaya tidak kufur mereka, ya, maka bangun di tempat itu sekolah yang bila tidak ada dana untuk membangun sekolah itu kecuali zakat, barulah, ya, kata Qaradawi hafizahullah, zakat itu boleh dibuat sebagai dana untuk membangun sarana pendidikan agama, masjid, yang tujuannya adalah untuk membentengi orang-orang Islam tersebut dari tansir, ya, dari usaha-usaha orang untuk mengkafirkan mereka. Ini yang dia kecualikan, ya. Adapun bila tidak ada faktor-faktor yang sifatnya darurah, ya, zakat itu dialokasikan untuk maslahat umum, maka dia bilang itu jangan dilakukan. Wallahu a'lam. Itu kata beliau. Yang terakhir adalah wabnis sabil. Wabnis sabil nih sekalian, kalau diterjemahkan secara harfiah, ibn itu kan anak, as-sabil itu jalan, berarti anak jalan. Maksudnya apa? Musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, walaupun dia punya saudara di negerinya, punya harta di negerinya, tapi dalam perjalanannya ini dia kehabisan bekal. Bisa karena habis, bisa karena hilang, dan sebagainya. Maka orang-orang seperti ini boleh mereka mendapatkan zakat kita sebagai bantuan untuk dia agar bisa dia kembali balik ke negerinya,
ya, dengan zakat kita itu. Yang kata ulama, tetap yang terbaik bagi orang kaya yang kehabisan bekal dalam safarnya, zakat itu jangan dia terima. Tapi dia jadikan itu hutang bagi dirinya, yang bila dia sudah sampai ke negerinya, dia kembalikan itu, ya, zakat tersebut, atau dia bagi-bagikan kepada kaum muslimin. Itu yang terbaik. Tapi seandainya misalnya dia tidak mau mengembalikannya, dia nikmati pemberian itu, ya, setelah sampainya dia ke negerinya sekalian, itu pun tidak masalah, sebab dia adalah ibnus sabil, yang menurut ketetapan Allah dia mendapatkan salah satu dari zakat tersebut. Semua yang 8 nih, Pak, fariidatan minallah. Yang menentukan ini adalah Allah. Fariidatan minallah. Ini ketentuan dari Allah, bukan ketentuan siapapun. Makanya urusan zakat ini urusan yang memang Allah yang secara langsung menentukannya ke siapa dia diberikan. Ya, berapa haknya. Karena itu hati-hati kita jangan sampai salah memberikan zakat ini kepada orang-orang yang tak berhak menerimanya. Karena ketika salah zakat kita berikan kepada mereka yang tidak berhak menerimanya, Pak, pada saat itu kita belum, ya, gugur kewajibannya dalam berzakat. Ya, belum gugur kewajiban kita berzakat apabila zakat yang kita berikan itu, ya, salah yang menerimanya. Artinya kita tetap dituntut untuk mengeluarkan zakat, yang bila kita tidak keluarkan berarti kita berdosa, dan itu kita tanggung di pundak kita, na'udzubillah. Dan ayat ini ditutup dengan wallahu alimun hakim. Dan Allah tuh maha mengetahui. Ya, dan karena maha mengetahuinya lah, yang 8 inilah yang Allah tentukan yang berhak menerima zakat. Hakimun, dan Allah maha bijaksana. Dan salah satu tanda kebijaksanaan Allah lah, maka yang 8 inilah yang mendapatkan, ya, dari zakat kaum muslimin. Wallahu alam. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa pahami secara baik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persilahkan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan, Pak. Alhamdulillah. Fadhal, Abu Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, zakat ni Ustaz. Nah, kadang-kadang bolehkah kita bayar zakat dan kita lupa tahun-tahun yang lalu kita bayar sekali banyak-banyak untuk menampung zakat yang telah terlompong dan terlepas pandang. Ya. Yeah. Baik. Zakat nih, Pak, dia adalah arkanul Islam, ya, rukun Islam. Seperti kita sebutkan tadi, fariidatan minallah. Ya, dia adalah sesuatu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi dari rukun Islam yang 5 nih, Pak. Kalau syahadat ini soal hati kan, soal akidah.
Adapun dari salat, zakat, puasa dan haji ini amaliyah. Ya. Ini amaliyah. Satu-satunya permasalahan dari 4 rukun Islam ini, ya, yang panjang lebar para ulama kita ya berbicara tentang qada, ya, berbicara tentang qada, itu hanya salat. Ya, itu hanya salat. Karena berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu, bahwa bila seseorang terlupa salat atau terlambat atau tertidur, ya kan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal yusalliha, hendaklah dia mengqadanya, ya, idza staiqadha, bila dia bangun dari tidurnya, au dzakaraha, ketika dia sudah teringat ya dari lupanya. Lalu kata Nabi SAW, tidak ada kifaratnya kecuali melakukannya. Jadi siapapun yang bangun lambat, ya, maka pada saat dia bangun, lakukan sholat langsung, mengqada sholat yang tertinggal itu karena tidur. Begitu juga barang siapa yang terlupa, ya, mendirikan sholat, maka dia lakukan saat dia ingat, kapanpun waktunya, ya, dimanapun dia berada. Nah, karena itu kata ulama, ya, bila orang yang terlupa saja saat dia ingat, wajib dia ganti. Bila orang yang tertidur saat dia bangun, wajib dia ganti segera. Ya, padahal semua lupa dan tertidur itu adalah ujur syar'i, ya kan? Tentu lebih wajar mereka yang meninggalkan sholat itu dengan sengaja, ya, lebih patut untuk mengqadanya. Nah, begitu kata ulama istimbat hukumnya, Pak. Baik. Tapi mereka tidak berbicara dalam hal ini ya tentang puasa, tentang zakat, gitu, Pak, ya. Apalagi bicara haji. Nah, itu dia. Makanya zakat nih, Pak, dia berdasarkan hitungan. Ada nisab, ada haul. Ya kan? Ada nisab, ada haul. Baru bisa kita tahu berapa zakat yang harus kita keluarkan. Nah, makanya wallahu alam, yang terbaik, ya, yang terbaik dalam memilih sebagai pertanyaan Abu Ahmad tadi itu, ya, mengeluarkan zakat, ya, mengeluarkan zakat yang kita punyai dari harta kita yang ada setiap tahun, dan bertaubat kepada Allah atas kelalaian kita di masa lalu, kemudian tutup itu dengan memperbanyak sedekah, Pak. Ya, kelalaian kita di masa lalu itu, ya, tutup itu dengan memperbanyak sedekah dan beristighfar kepada Allah. Kemudian ke depannya, ya, kita harus mengeluarkan zakat seperti biasa. Karena zakat ini, ya kan, seperti saya katakan tadi, dia punya ukuran tertentu. Ya, beda dengan sholat, kan. Kalau kita mengqada zuhur tetap 4 rakaat, Pak. Mau berapapun sholat yang harus kita qada itu, zuhur tetap 4. Jelas dia. Tapi untuk zakat, ya, hitungannya kan kita tidak tahu di masa lalu. Berapa zakat kita, berapa hitungan kita, berapa harta kita, gitu kan. Nah, karena itu perbanyaklah sedekah dan beristighfar kepada Allah, dan sejak itu kita lanjutkan zakat-zakat kita nih, ya, seperti biasa. Wallahu a'lam. Jazakallah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, jazakallah berkenaan penerangan bab zakat ni yang kita semua memerlukan. Dalam hal zakat, kebanyakan kita yang ada membayarnya kepada anak-anak yatim, Ustaz. Yang mana anak-anak yatim tu selalunya daripada pihak negeri
ada memberi sumber-sumber bahagian-bahagian sumber. Jadi dan mana mereka-mereka ini terbelah dari segi situ. Ya. Dan bolehkah kita juga memberi zakat kepada anak-anak yatim ni dari segi situasi mereka begitu? Baik. Yatim nih, Pak. Ya. Al-yatama, anak-anak yatim. Secara hukum asal mereka ini ya tidak ada salah satu dari 8 asnaf yang sebutkan dalam ayat 60 nih. Ya kan? Tidak ada disebutkan wal yatama. Cuman kalaupun kita mau berikan ke mereka zakat kita, Pak, ya, itu bukan karena mereka yatim. Miskin. Tapi Bapak tengok di mana posisi dia dari yang 8 nih. Kalau memang dia adalah anak yang ditinggalkan orang tua tanpa harta, ya kan? Berarti dia kefuqara atau masakin. Ya, kefuqara atau masakin. Atau seperti Bapak sebutkan tadi, ada misalnya lembaga-lembaga yang didirikan oleh kaum muslimin, ya, di situ menampung semua anak yatim, makannya dikasih, sekolahnya gratis dan sebagainya kan. Maknanya boleh kita berikan zakat kita ke lembaga tersebut yang memang maslahatnya untuk anak-anak yatim itu, ya, bisa dari jalur fakir atau jalur miskin, atau yang terakhir, Pak, fisabilillah. Maknanya biaya sekolah mereka belajar agama, ya kan? Karena memang tidak ada yang menyokong mereka kecuali dengan zakat-zakat dan sumbangan orang, baru bisa mereka belajar dan sebagainya. Ini yang kita bilang tadi, salah satu yang diluaskan oleh para ulama kita maknanya. Jadi mereka dapat bukan karena yatimnya, Pak. Ya. Tapi mereka dapat dari zakat itu bisa ditengok dari jalur fakir, bisa dari jalur miskin, atau fisabilillah. Begitu. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustaz. Iya, insyaallah. Karena ada anak yatim itu lebih kaya dari kita, Pak. Iya. Lebih banyak duit dia dari kita. Dia yang ngeluarin zakat. Baik. Oke, silakan kalau ada lagi. Ustaz, soalan kedua saya. Silakan. Tapi dari segi macam Ustaz cakap tadi, dari segi fisabilillah yang mana rangkumannya agak besar, ya Ustaz. Dan selalunya kalau kita memberi zakat kepada orang yang kita rasa okey, orang ini dia membuat fisabilillah. Tetapi selalunya kita bila kita berinteraksi dengan orang kata, oh, mereka ni bukan fisabilillah, jadi rasa was-was tu datang, Ustaz. Jadi membuatkan kita rasa zakat kita beri ni menjadi sedekah. Iya. Jadi salah sasaran gitu ya. Ya. Tak membebaskan kita dari kewajiban kita. Sebenarnya Pak, bukan yang menjadi ukuran, ya, yang menjadi ukuran itu, ya. Apa kata Qardawi, hafizahullah, fi sabilillah, ya, di jalan Allah. Jadi kalau makna di jalan Allah, apabila kita tengok lembaga itu, ya kan, kalau kita meminjam bahasa Bapak dari rangkumannya agak diperluas, tapi Qardawi kita bilang pembatasannya itu tengok dia kepada lapas ayat itu sendiri, fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi lembaga itu dibangun, di sana ada unsur dakwah di sana untuk syiar Islam atau untuk menguatkan agama
Islam atau menguatkan orang-orang Islam. Ke sana perginya, Pak. Ya. Nah, jadi kalau Bapak tengok di situ fisabilillah dalam artian bahwa apapun itu bentuknya, tapi tujuannya di sana memang betul-betul untuk meninggikan agama Islam, nah, maka Bapak jangan ragu. Itu adalah fisabilillah. Ya kan? Itu fisabilillah. Tapi kalau kita tengok lembaga itu lebih kepada bisnis, ya kan? Lebih kepada keuntungan, bukan syiar agama dan sebagainya, maka jangan Bapak alokasikan ke sana zakat. Ya. Nah, gitu. Itu kata beliau dalam fatwa dia, Pak. Nah, jadi kalaupun fisabilillah itu mau kita luaskan, dia bilang rangkumannya, tapi jangan lupakan makna dari fisabilillah itu sendiri, maknanya ada tujuan di sana untuk agama Allah. Nah, dengan begitu kita bisa menentukannya nanti insyaallah. Ya. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, insyaallah. Baik, saya kira sudah jam 10, Bapak sekalian. Kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai di ayat yang ke-60. Mudah-mudahan insyaallah kita lanjutkan di waktu-waktu yang akan datang. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Dan kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah jazikal khair. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Jazakallah khair, Terima kasih. Ustaz. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Jazakallah khair Haji Syarul.